Oke teman-teman semuanya, karena kita sudah membaca sebagian ya atau separuh ya dari ini tadi, kita akan tahu tangguhnya. Tapi saya stop dulu karena saya tanya tangguhnya ya kan nanti setelah kita baca ini ya warangkanya. Jadi mohon kan dibaca tuh warangkanya. Oke. Mungkin bisa lebih dekat. Oh ya, bisa biar kelihatan ya. Kelihatan. Nah, kita mulai baca dari handle-nya. Nggih. Ukiran yang ada di handle ini namanya nipun niki. Nah, ukiran ngeten iki patra. Patra wetengan nggih. Bathuk nggih. Terus niki damel tancepan damel lubange peksinipun. Nggih. Niki kalih sekilas mawon. Sing ukiran iki naminipun pendhok. Pendhok ukiranipun. Nah. Terus niki naminipun angkup. Terus sing niki odo-odo. Odo-odo. Sing niki cengger. Niki ron apa godhongan. Nah, niki pisangan. Nggih, sampun ngoten mawon nggih, sekilas mawon. oke kan kita agak mundur lagi Oke. biar kelihatan teman-teman yang lagi lihat. Oke, ini kan semuanya dapur rincian dan lain sebagainya sudah dibaca ya. Nggih. Jadi saya ini penasaran karena ini sudah dibaca semua dan kita mempunyai bukti tangguhnya itu Tangguhnya di ya, eranya. di eranya itu Kita bisa tahu suatu pusaka dari era atau zaman kerajaan apa. Kita semua harus belajar. Belajar dari sejarah-sejarah yang dulu. Dari besi yang dibuat untuk pusaka ini, jenis besinya jenis apa, dari terus warnanya warna apa. Kalau saya menyimpulkan ini adalah eranya era Kerajaan Demak karena bentuk besinya ada warna putih agak kuningan yang kurang bercahaya dan juga memakai besi warna hitam yang agak kebiruan, biru atau ungu biasanya. Nah, pas waktu itu setiap kerajaan itu mempunyai bahan atau jenis besi yang lain, mungkin dari tempaannya matang atau enggaknya, kualitasnya suatu pusaka dari kerajaan lain. Oh ya Mas, ini tadi, nah mungkin pemirsa ada yang tahu ini apa, ya kan? Ini namanya mendak. Mendak itu buat ornamen atau aksesorisnya, ya. ya untuk tangguhnya tadi Kang itu apakah 100% benar? Kalau bicara soal tangguh, Ya. kita itu bisa mempelajari dari sejarahnya saja. Atau benar atau enggaknya mungkin masih diragukan atau gimana, tapi kita mempunyai kepercayaan bahwa pusaka ini dari tangguh zaman apa gitu kan. Kalau ini Demak itu dari abad 15. Abad 15 Ini ya. abad 15 atau abad pertengahan. Dari tahun 1480 sampai tahun 1550 itu kerajaan Demak. Oke, untuk teman-teman ini tangguhnya sudah kita dapat ya. Oke. Setelah kita baca rinciannya dan kita mempunyai bukti walaupun tidak 100% ya kan, Oke. karena kita mengikuti sejarah juga di sini. Kita pastikan sama-sama. Dan oke, cukup sekian buat teman-teman semuanya dan saya di sini juga punya ide sebenarnya ya. Kita akan mencari lagi tosanaji yang berbagai macam ya. Nanti kita baca lagi dan kita tahu tangguhnya secara mitosnya tentunya Iya. ya kan. Tahu mitos Tetapi dan juga perbedaannya. Oh iya, perbedaan uniknya juga. Kalau tentunya. kayak ini kita emas, ntar ada lagi yang mungkin kan bau hijau. Nah gitu. itu kita bisa cari atau pinjam siapapun yang mempunyainya. Dan teman-teman semuanya, jika Anda mempunyai sebuah tosanaji ya atau apapun itu, coba aja kirim ke email, nanti kita taruh di sini emailnya ya. Saya taruh di sini dan silahkan kirim ke email itu. Nanti kita coba baca dari sini, walaupun tidak 100% ya kan benar, tapi kita coba baca semampu kita di sini. Siapa tahu dengan begitu Anda juga bisa belajar tentunya di sini ya. Soalnya banyak sekali
niku Mas niku wong kageman pusaka tapi mboten ngertos niki damel napa niki pripun katonipun nek gurung napa inget klenik disimpen ngoten mboten dipelajari kan Kakak. Itu kan sebenarnya eman ya. Nggih, kalau kita belajar kan misalnya. wah niki kidang Mas niku wonten pesene nih pesene kan kados nika wau. Oh, iya. Niku wau kan ya. Baru saya ngerti ya setelah kita baca rinciannya juga. Jadi buat teman-teman nggak usah malu-malu atau sungkan, kirim aja nanti lalu kita print ya. Tolong saya minta dipisahkan seperti sini ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Nanti kita baca seadanya saja. Kalau bisa pisahkan seperti ini. Atau Jadi mungkin bilahnya saja. Nah, bilahnya saja juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa baca lengkap. Kalau tidak lengkap ya seadanya saja. Oke, buat pemirsa semuanya dan teman-teman, lestarikan budaya di era zaman milenial ini ya. Karena kita di sini hidup di Jawa, jadi kita tentunya mempunyai sejarah yang sangat panjang dan banyak memori budaya. Jadi saya mohon buat teman-teman semuanya, mari kita lestarikan budaya kita. Jangan kita terpikat oleh budaya orang lain karena kita di sini juga mempunyai budaya kita sendiri. Oke, cukup sekian saya tutup. Salam budaya dan salam rahayu.